Ada banyak cara untuk mendapatkan uang di internet. Dari memanfaatkan AI, tidak perlu membuat video, tidak juga mencari subscriber ataupun follower, juga tidak perlu mencapai syarat monetisasi. Jadi bisa dikatakan tidak menggunakan sosial media. Salah satu caranya memang bisa memberikan peluang bagi kita untuk bisa mendapatkan uang, yaitu dengan menulis antara 30 hingga 100 kata saja. Yang mana kata-kata ini bisa dinilai atau dihargai sekitar 30.000 hingga 150.000. Tentu saja ini cocok buat kamu yang sedang memerlukan pendapatan tambahan ataupun kamu sebagai content creator yang masih kesulitan dalam mencari subscriber atau follower atau juga 4.000 jam tayang. Maka kamu bisa mencoba cara yang akan saya jelaskan di video ini untuk bisa mendapatkan pendapatan tambahan. Setidaknya ada 5 cara berbeda untuk memperoleh penghasilan dari internet dengan menggunakan fitur AI ini tanpa perlu membuat konten di media sosial. Kira-kira demikian, langsung saja masuk ke pembahasannya. Cara pertama adalah kita bisa menggunakan ChatGPT. Kita bisa menggunakan pertanyaan atau prompt di sini, dan hasilnya akan bergantung dari kualitas prompt yang kita masukkan di sini. Seperti ini kira-kiranya. Begitu juga saat kita menggunakan AI text to imagine. Misalkan kita menggunakan Midjourney, hasilnya akan bergantung dari kualitas prompt yang kita gunakan juga. Namun tidak semua orang mengerti cara membuat prompt yang bagus. Padahal kita bisa menjual prompt yang berkualitas yang bisa kita buat melalui ChatGPT ini ataupun melalui Midjourney, DALL-E ataupun Stable Diffusion. Marketplace jual beli prompt AI yang saat ini sedang ramai adalah promptbase.com. Seperti ini kira-kira tampilannya. Di sini tertulis, bisa kita lihat ada sell a prompt. Jadi kita bisa menjual prompt di sini ya. Di mana prompt yang dijual di sini tuh biasanya dihargai sekitar 2 hingga 4 dolar per promptnya ya, untuk satu promptnya. Prompt Midjourney misalnya dijual dengan harga sampai 4 dolar. Seperti ini ya. Midjourney 3,99 dolar ini udah hampir 4 dolar dengan jumlah 42 kata saja. Mantep kan? Di sini kita bisa lihat juga contoh gambar yang bisa dihasilkan dari promptnya. Kira-kira begini contohnya. Lalu misalkan saya buka halaman lainnya. Saya buka ini. Ini adalah contoh GPT prompt untuk skrip video TikTok tanpa wajah. Dan di sebelah kanan ini adalah contoh sampelnya, sampel skripnya gitu, termasuk juga keterangan untuk visualnya, voice over dan visualnya di sini ya. Jadi hanya dengan prompt AI sepanjang ini bisa dijual sekitar 3 dolar. Sepanjang ini dijual sekitar 3,99 dolar. Misalkan ada 100 orang pembeli, maka bisa mendapatkan sekitar 400 dolar kalau satu ininya 4 dolar gitu ya. Kalau dikalikan kurs dengan jumlah 4 dikali 15.000, maka lalu dikalikan 100, maka bisa didapatkan sekitar 6 juta. Mantap sekali ya. Kalau misalkan itu dari satu prompt saja. Kalau misalkan kita bisa menjual 10 prompt, tentu saja hasilnya akan lebih lumayan lagi. Konsepnya memang cukup sederhana, tapi memang kita perlu mengetahui cara melakukan desain prompt yang bagus supaya orang lain itu tertarik untuk membelinya gitu. Sehingga kita mesti paham cara menggunakan AI tools ini, baik dari ChatGPT maupun dari Midjourney ataupun Stable Diffusion. Nah, tentu saja prompt yang dijual ini haruslah yang bisa dimodif lagi sehingga pembelinya bisa dengan mudah memakainya atau
mengeksplornya lebih lanjut lagi ya. Contoh di sini adalah prompt untuk generate karakter komik dengan gaya noir pada Stable Diffusion. Kalau karakter namanya saya ganti, misalnya jadi Batman, maka kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini. Atau misalkan untuk menjadi karakter lain, maka hasilnya kira-kira akan menjadi seperti ini. Nah, untuk pembayaran dari prompt base adalah Stripe. Sayangnya untuk orang Indonesia itu harus mendapatkan invite terlebih dahulu untuk bisa membuat akun Stripe di sini. Tapi masih ada beberapa marketplace yang bisa kita gunakan untuk menjual prompt. Misalkan kita masuk saja ke etsy.com, seperti ini ya tampilannya. Di sini adalah kita bisa menjual prompt dalam bentuk paket. Misalkan ini ada yang telah saya buka, ini 350 Midjourney prompt. Ini bisa prompt ini bisa untuk membuat kaos keren gitu, tampilan kaos-kaosnya seperti ini dengan harga 45.000. Mantep kan? Ini kita bisa menjual prompt AI lewat marketplace seperti etsy.com ini. Atau juga kita bisa lihat juga ini misalkan untuk ChatGPT dari 150.000 kata ChatGPT bisa menghasilkan ini untuk memulai bisnis Anda gitu ya, bisnis kamu dengan harga 160.000. Jadi ini ada berbagai sarana yang kita bisa gunakan untuk menjual prompt AI tadi ya. Sebenarnya ini mirip-mirip juga sih dengan misalkan Tokopedia atau Shopee di Indonesia, tapi ini untuk versi di Amerikanya gitu, yang khusus untuk menjual barang-barang seni, vintage ataupun kerajinan tangan. Pada saat ini memang sudah juga banyak yang menjual produk-produk digital, termasuk juga untuk prompt AI seperti ini. Sedangkan untuk pembayarannya di platform etsy.com ini bisa juga menggunakan PayPal dan juga banyak pilihan lainnya. Selain itu juga ada marketplace lain seperti fiverr.com. Tampilannya kira-kira seperti ini. Kita juga bisa menjual custom prompt di sini sesuai dengan permintaan klien. Karena custom, maka harga jualnya biasanya lebih mahal dibandingkan di prompt base ini ya. Selain itu, opsi pembayarannya di fiverr.com ini bisa menggunakan PayPal atau juga Payoneer. Untuk membuat akun PayPal, caranya bisa dilihat di YouTube. Banyak tutorial-tutorial di sana yang bisa kita dapatkan gitu ya, caranya gimana. Sedangkan untuk penjualan prompt di Indonesia seperti di Shopee, untuk saat ini sepertinya masih kurang ramai ya. Berbeda dengan kalau kita jual di luar seperti ini. Selain itu ada juga metode lain untuk mencari uang dengan menggunakan AI ini, yaitu kita bisa menggunakan promptsy.io. Ini promptsy.io ini tampilannya seperti ini. Di sini promptnya harus berupa NFT dan transaksinya juga memakai kripto. Memang cukup sulit juga sih misalnya buat kamu yang kurang paham NFT ataupun kripto. Sini kalau mau mendaftarnya atau membuatnya, kita bisa klik di bagian sini, create placeholder, lalu tampakkan konten, lalu kita tinggal mendistribusi saja, membagikan saja apa yang telah kita kerjakan gitu ya. Cara lain selain menjual AI prompt, maka kamu bisa juga menggunakan cara kedua. Cara ini bisa juga dilakukan di Indonesia. AI tool yang digunakan di sini adalah text to image. Contohnya Midjourney, DALL-E, ataupun Stable Diffusion. Sayangnya di Midjourney ini harus berbayar, maka kamu bisa coba menggunakan playgroundai.com seperti ini ya. Ini ada yang free-nya,
kita bisa membuat gambar sehingga mencapai 1000 per hari. Sedangkan yang berbayarnya nih ada $15 per bulan ataupun $10 per bulan. Jadi kita bisa menggunakan misalnya untuk yang free terlebih dahulu ya. Salah satu produk digital yang mudah untuk pembuatannya dan cukup laris di pasaran saat ini adalah Printable. Sekarang dengan bantuan AI ini, maka kita bisa dengan lebih mudah lagi dalam membuatnya. Printables adalah desain grafis atau teks untuk di-print dalam bentuk PDF. Seperti gini, nanti pembelinya tinggal melakukan print desainnya sendiri. Kelebihannya dari produk digital seperti ini memang bisa dijual berkali-kali dari sekali pembuatannya. Misalkan ini adalah tipe Noir untuk anak, gambar tipe Noir untuk anak menggunakan bantuan AI yang telah saya buat sebelum ini. Pertama-tama kita perlu memperbesarnya untuk gambar ini ke upscale.media. Ini ya, kita tinggal klik saja upload image di sini, lalu pilih gambar yang mau diperbesar ini. Setelah itu kita pilih ke upscale to 4 kali lebih besar ini. Lalu kita bisa juga aktifkan ini enhance quality ini. Lalu kemudian tinggal klik download image saja di bagian ini ya. Supaya hasilnya bisa lebih bagus. Nantinya printables ini akan di-print oleh pembeli. Maka gambarnya harus mempunyai resolusi 300 dpi. Sehingga waktu di-print nanti hasilnya akan lebih bagus lagi. Caranya bisa sih kita lakukan melalui Photoshop atau juga kita bisa menggunakan online DPI converter di Google. Seperti ini ya. Ada banyak website yang menyediakan DPI converter image ini secara gratis dan kita bisa, misalkan saya pilih yang ini, lalu kita tinggal choose image ini dan pilih gambar yang tadi ya. Lalu kita tinggal tunggu prosesnya. Kemudian kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu membuat file PDF printable. Misalkan saya menggunakan Canva. Lalu kita klik create design ini dan pilih dokumen A4. Seperti ini. Lalu tinggal masukkan saja gambar tadi. Kita tinggal drag saja ke sini, lalu kita tinggal atur saja ukurannya di sini, misalkan seperti ini. Lalu kita tinggal klik share saja di sini untuk downloadnya. Pilih yang PDF print, bisa klik ini dan ini ya, lalu klik download. Untuk menjual file printable ini, kita bisa melalui Shopee. Misalkan saya tuliskan di sini printable, nanti tampilannya akan seperti ini. Ada beberapa seller yang menjual file printable untuk anak. Kamu juga bisa cek marketplace lain seperti Tokopedia ataupun TikTok Shop. Selain itu, kita juga bisa menjualnya ke Etsy.com. Nanti kira-kira akan seperti ini, printable planner. Nah, di sini banyak juga barang-barang atau contoh-contoh yang menjual jenis printable seperti ini ya. Dan kita bisa juga menjual di sini karena bisa mendapatkan calon pembeli yang lebih banyak lagi. Ada banyak tipe printable di sini yang banyak yang ditawarkan di sini dan kita bisa juga mengikuti atau melihat contoh-contoh gambar printable yang dijual di sini gitu. Selanjutnya kita masuk ke cara ketiga. Kita bisa menjual gambar, digital art atau ilustrasi yang dibuat melalui AI ini ke website stockadobe.com. Seperti ini kira-kira tampilan websitenya. Gambar yang dijual harus unik dan mempunyai nilai serta kualitas yang tinggi. Nanti kira-kira tampilannya akan seperti ini ya.
Misalkan kita bisa melihat popular keywords-nya. Nanti untuk bagian image-nya itu gambarnya itu akan seperti ini. Dan kita bisa mencari inspirasi atau kira-kira apa yang bisa kita jual di website seperti ini. Tentunya kalau kita sudah siap jualan nanti, maka kita bisa klik saja menu sell yang ini. Lalu tinggal klik saja join now di sini ya. Untuk menjual gambar di sini, pastikan kamu tidak menjual prompt karya milik orang lain atau gambar yang mirip punya orang lain. Seperti misalkan karya seniman terkenal, atau juga jangan menampilkan wajah orang yang terkenal atau brand terkenal, sehingga bisa diterima oleh website stok foto ini. Selain itu, resolusi gambarnya juga harus diperbesar terlebih dahulu. Salah satu website yang bagus untuk memperbesar gambar adalah topaslabs.com seperti ini. Namun sayangnya, website ini adalah berbayar. Maka kita bisa menggunakan website gratisan tadi seperti yang ini ya, upscale.media ini. Seperti yang telah tadi saya gunakan untuk memperbesar gambar untuk tipe yang printable tadi ya. Sekarang ini resolusinya sudah lebih besar dan bisa disubmit ke website Adobe Stock. Di Adobe Stock ini menerima pembayaran melalui PayPal dan juga Payoneer. Selain itu, website kedua yang menerima gambar AI adalah dreamstime.com. Kira-kira tampilannya akan seperti ini. Sedangkan website yang ketiga adalah freeapic.com. Kedua website ini sebenarnya mempunyai cara kerja yang sama dengan Adobe Stock tadi ya. Khusus untuk di Dreamstime ini tidak menerima gambar AI yang menampilkan wajah secara realistik. Jadi hanya menerima gambar untuk ilustrasi ataupun clip art. Sedangkan untuk website Freepik ini, kita harus klik menu ini ya, AI Generate terlebih dahulu. Ini untuk supaya bisa dibedakan oleh pembeli gambar ini dibuat berdasarkan AI atau bukan itu. Sedangkan untuk metode pembayarannya, kedua website ini menerima pembayaran melalui PayPal. Cara keempat, bisa dilakukan juga di Indonesia. Selain bisa menjual gambar, ada juga pilihan lainnya. Kita akan menjual jasa sebagai freelancer. Dan untuk mengerjakannya, kita akan menggunakan bantuan AI seperti ChatGPT ini, sehingga bisa lebih cepat dan lebih mudah. Pertama-tama saya akan mulai dari website Fiverr. Di website Fiverr ini banyak sekali pengunjungnya ya. Salah satu jasa yang bisa ditawarkan di sini adalah menulis konten, yang bisa dibantu oleh ChatGPT untuk pembuatannya. Di sini juga ada kategori AI Service yang mempunyai beberapa subkategori di bawah ini. Misalkan saya klik menu Meet Journey Artist ini. Di dalamnya ini ada beberapa gambar yang misalnya kita mau menjual gambar AI di sini. Ini contoh-contohnya yang udah coba menawarkan di sini ya. Selain itu juga ada menu ChatGPT aplikasi. Kita balik lagi ke yang tadi. GPT application. Nah, di sini itu kita bisa menjual jasa yang berhubungan dengan ChatGPT. Selain itu, website freelance lainnya adalah peopleperhour.com. Seperti ini kira-kira tampilannya. Di sini juga kita bisa menjual jasa penulisan seperti di website yang tadi ya, sebelum ini, di Fiverr tadi. Kemudian ada juga website lainnya yaitu upwork.com. Seperti yang sebelumnya, kita juga bisa menjual juga jasa penulisan di sini. Memang klien kita itu tidak mengharapkan apabila pengerjaannya akan dibantu oleh AI. Tapi yang penting di sini adalah hasilnya unik serta mempunyai kualitas yang bagus. Jadi untuk jasa penulisannya itu mesti bagus
dan mempunyai nilainya yang tersendiri ya. Kecuali memang jasa yang berada di bagian kategori AI service yang ada di Fiverr seperti ini. Di website lainnya memang tidak bisa sepenuhnya kita menggunakan AI saja. Tapi kita juga bisa menggunakan ChatGPT untuk mencari judul yang menarik, misalkan, kemudian juga informasi apa yang diperlukan saat menulis, ataupun juga draft pertama dari konten penulisan yang akan kita buat itu. Kemudian kita masih perlu untuk mengeditnya secara manual, sehingga hasilnya akan menjadi lebih bagus dan lebih menarik lagi. Kemudian kita juga bisa melakukan cek terlebih dahulu ke website AI Content Creator. Di sini AI Content Detector ini bisa untuk mengecek apakah hasil tulisan kita itu terdeteksi sebagai buatan AI atau tidak. Kita klik di sini. Kalau hasilnya begini berarti you should edit. Ini harus diedit lagi. Ini harus sampai hasilnya mencapai 100% gitu. Barulah kita bisa mengirimnya ke klien kita ya. Selanjutnya untuk cara kelima ini hampir sama dengan cara kedua tadi. Tapi kita akan menjual produk fisik dan bukan produk digital. Misalkan bisa berupa topi, tas, kaos, mug, minuman seperti ini, ataupun yang lainnya ya. Tapi kamu tidak perlu mencetaknya ataupun mengeluarkan biaya untuk produksinya sendiri. Ternyata bisa tidak menggunakan modal sekalipun, yaitu menggunakan jasa print on demand. Jadi kita tinggal mengupload desainnya saja. Nanti bila misalkan ada calon pembelinya, maka nanti pihak ketiga lah atau pihak yang menyediakan jasa print on demand ini ia akan menangani untuk transaksinya, produksinya, ataupun pengirimannya. Jadi kita tinggal menerima profitnya saja, serta melayani customernya. Beberapa jasa print on demand adalah seperti ini, printful.com, kemudian ada printify.com, ada juga readable.com seperti ini, yang menawarkan jenis produk untuk bisa dicetak. Sedangkan di Indonesia misalkan ciptaloka.com yang juga mirip seperti Printful ataupun Printify ini ya. Kamu bisa menggunakan Midjourney untuk bisa mendapatkan hasil yang bagus. Pastikan juga untuk ukuran gambarnya harus diperbesar terlebih dahulu hingga mempunyai resolusi 300 dpi tadi ya. Ya mirip dengan cara membuat printable tadi. Tapi yang di sini backgroundnya harus transparan, yang bisa dikerjakan melalui Photoshop ataupun Canva. Atau juga kita bisa menggunakan website Remove.bg. Seperti ini, tinggal kita upload saja image-nya, nanti tinggal di remove background-nya ya, untuk menghilangkan background tadi. Terus kita tinggal menggunakan upscale media lagi untuk memperbesar gambarnya, dan kita seperti tadi tinggal klik saja upscale-nya tuh 4. Kemudian kita juga perlu menggunakan online DPI converter supaya gambarnya menjadi 300 dpi yang tadi ya. Ini kan tinggal pilih saja yang ini supaya hasilnya menjadi 300 dpi. Tinggal masukkan saja gambarnya di sini dan nanti kita tinggal klik download saja. Marketplace untuk di Indonesia kita bisa menjualnya seperti di Tokopedia, Shopee, ataupun lain-lain sebagainya. Sedangkan untuk di luar negeri, pangsa luar negeri adalah kita bisa menjualnya, menawarkannya seperti di Etsy.com tadi ya. Jadi, besar kecilnya pendapatan yang bisa dihasilkan memang tergantung kepada usaha yang kamu lakukan, karena akan ada hasil yang berbeda untuk setiap orangnya. Tentu saja cara yang saya bagikan di sini bukanlah program cepat kaya. Karena untuk bisa mencapai sukses akan diperlukan usaha dan juga memerlukan waktu tersendiri. Tools AI ini memang bisa membantu saat membuat produk ataupun mengerjakan jasa. Selain itu masih juga dibutuhkan usaha marketing, branding, customer support, dan sebagainya. Sekarang pastinya kamu sudah tahu gimana sih cara mendapatkan pemasukan tambahan?
tanpa perlu membuat konten video di YouTube. Jadi silakan langsung berkreasi sekarang juga ya. Semoga saja video yang sederhana ini bisa bermanfaat buat kamu yang masih mencari ide bisnis online seperti apa untuk mendapatkan pemasukan tambahan. Makasih ya sudah menonton video ini sampai akhir, dan selamat bekerja dari rumah. Bye.